Halo, perkenalkan nama saya Imade Gayusani Rapandi. Saya dari program studi pendidikan bahasa Inggris, dan di sini saya akan membawakan atau memaparkan rangkuman dari materi kelompok 1 hingga kelompok 6 yang dapat saya pahami dan dapat saya cermati dalam mata kuliah ilmu kealaman dasar. Oke, baiklah, kita akan mulai dari kelompok 1A dan kelompok 1B. Apa yang dapat saya pahami yaitu sumber daya alam dan lingkungan. Sumber daya alam adalah sumber daya yang terbentuk melalui kekuatan atau gaya alamiah, misalnya tanah, air, dan perairan, biotis, udara, dan sinar surya atau matahari, mineral, bentang alam, panas bumi dan gas bumi, angin, pasang surut, atau arus laut. Oke. Baiklah, kita akan lanjut ke kelompok 2, yaitu ilmu pengetahuan alam dan teknologi bagi kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan alam atau natural science adalah merupakan pengetahuan yang mengkaji mengenai gejala-gejala dalam alam semesta termasuk di muka bumi ini, sehingga terbentuknya konsep dan prinsip. Dengan mengkaji konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar yang esensial saja. Seorang menggunakan teknologi karena ia memiliki akal, sehingga dengan akalnya ia ingin keluar dari masalah, ingin hidup lebih baik, mudah, nyaman maupun aman. Perkembangan teknologi terjadi karena seseorang menggunakan akalnya untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. Materi kelompok 3, bioteknologi. Bioteknologi itu berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup, dan teknologi ya, jadi pengertian bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup secara utuh maupun bagian-bagiannya untuk menghasilkan atau memodifikasi produk yang bermanfaat melalui cara, prinsip, atau teknologi tertentu. Dan di sini bioteknologi terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada bioteknologi konvensional, dan yang kedua ada bioteknologi modern. Kita lanjut ke materi kelompok 4, teknologi kearifan lokal. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Bentuk-bentuk teknologi kearifan lokal ada dua, yaitu bentuk berwujud dan tak berwujud. Berwujud di dalamnya ada tekstual, bangunan, serta benda cagar budaya. Isu lingkungan global, yaitu dari kelompok 5. Global environment atau lingkungan global adalah elemen di luar negara di mana perusahaan beroperasi yang mana potensi yang mempengaruhi kinerja perubahan, baik berupa ancaman maupun peluang. Adapun beberapa masalah lingkungan hidup yang menjadi sorotan secara global, di antaranya pemanasan global, menipisnya lapisan ozon, efek rumah kaca, dan hujan asam. Permasalahan tersebut menjadi perhatian dan perlu tindakan serius untuk kelangsungan hidup manusia ke depannya. Isu lingkungan nasional dan lokal di Sulawesi Tengah. Pemaparan dari materi kelompok 6 ini merupakan isu lingkungan adalah hal negatif yang disebabkan oleh aktivitas manusia kepada lingkungan biotik. Penyebab isu lingkungan ini dibagi menjadi dua, yaitu penyebab manusia dan alam. Contoh-contoh untuk isu lingkungan nasional yang pertama kebakaran hutan, sungai tercemar, dan banjir. Dan contoh isu lingkungan lokal yang ada di wilayah kita yaitu Sulawesi Tengah. Yang pertama ada banjir yang terjadi di daerah Toli-Toli, dan yang kedua ada tsunami yang terjadi di kota Palu, yaitu kota tempat tinggal kita sendiri, kota tempat kita beraktivitas.
Oke, baiklah, sekian dari pemaparan materi dari saya, dari pemaparan rangkuman yang dapat saya pahami dari presentasi mulai dari kelompok 1, kelompok 1A dan kelompok 1B dan seterusnya hingga kelompok 6. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam pemaparan materi saya. Sekian dan terima kasih.